Selamat siang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali lewat renungan singkat GKI Cimahi. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dan rahmat, saat ini kami datang dengan ucapan syukur. Kami bersyukur karena kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan memampukan kami agar supaya kami bisa memahami firman-Mu dengan benar. Bersabdalah Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Demi Kristus yang hidup, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, melakukan yang terbaik menjadi tema perenungan kita pada siang hari ini. Bacaannya dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-12 yang berkata demikian. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah saudara, surat Rasul Petrus yang pertama ini ditunjukkan kepada para pendatang atau perantau. Nah khususnya kepada sebagian besar orang Kristen Yahudi yang sedang merantau dan menjadi pendatang di beberapa daerah di Asia Kecil. Nah dalam suratnya Rasul Petrus mengingatkan mereka, Rasul Petrus menasihatkan mereka agar supaya para perantau ini bisa menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang terus berjuang melawan jiwa mereka. Bahkan lebih daripada itu, mereka harus senantiasa memiliki cara hidup yang baik. Mereka harus selalu berbuat baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, mengapa demikian? Nah, sebagai umat yang membawa status sebagai bangsa pilihan, mereka harus menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Sebagai bangsa pilihan, mereka dituntut harus melakukan yang terbaik dengan menjaga diri sebaik mungkin. Mereka harus menjaga moralitas hidup mereka. Mereka harus menjaga ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Allah Israel. Serta mereka harus senantiasa menebar kebaikan dimanapun mereka berada, sehingga mereka dapat menjadi teladan sebagai pendatang. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, secara objektif pada kenyataannya di sekitar kita ada banyak pendatang dan perantau. Saya pun termasuk pendatang dan perantau di tanah Jawa ini. Dan memang menjadi pendatang atau perantau tidaklah mudah Bapak Ibu. Karena kita bisa menjadi sorotan, kita bisa menjadi pusat perhatian. Apalagi kalau kita menyandang status sebagai anak-anak Tuhan. Apalagi kalau kita menyandang status sebagai orang-orang Kristen. Kita tidak bisa berbuat sesuka hati. Kita harus beradaptasi secepat mungkin. Kita harus mawas diri. Dan terlebih kita harus menjaga nilai-nilai kekristenan yang diajarkan oleh Tuhan. Sehingga nama Tuhan kita bisa tetap terjaga. Nah saudara, dalam teks kita siang ini ada dua hal yang menjadi alasan mengapa orang Kristen Yahudi dan tentunya kita orang-orang yang sudah percaya harus memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah yang menjadi alasan yang pertama agar supaya kita tidak difitnah. Ketika orang-orang yang tidak mengenal Tuhan melihat cara hidup kita yang baik dengan kita selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang berkenan kepada Tuhan, maka mereka tidak akan mudah memfitnah kita. Ingatlah, berbuat baik adalah identitas kekristenan. Berbuat baik adalah identitas orang percaya. Dengan kita memiliki cara hidup yang baik, itu merupakan bentuk pertahanan terbaik kita sebagai orang-orang percaya, agar supaya terhindar dari orang-orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Nah kemudian alasan yang kedua adalah dengan kita memiliki cara hidup yang baik, dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, kita sedang memuliakan Allah, Bapak Ibu. Melalui perbuatan baik kita, diharapkan banyak orang dapat melihat Kristus dalam hidup kita. Sehingga orang yang tidak percaya bisa bertobat. Orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka bisa dilawat Allah. Sehingga
mereka pun bisa memuliakan Allah juga seperti kita. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, lebih dalam lagi, Rasul Petrus ingin menyampaikan kepada semua orang Kristen dimanapun berada, semua orang Kristen di segala zaman, di segala abad, bahwa kita semua ini hanyalah pendatang di dunia ini. Kita hanyalah sebagai perantau di dunia ini. Ibrani 11 ayat 13 berkata bahwa kita ini hanyalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Dan hidup kita di dunia ini hanya sementara, Bapak Ibu. Dan tidak selamanya kita akan tinggal di dunia ini. Karena kewarganegaraan kita yang sesungguhnya ada di surga. Kelak, suatu hari nanti kita akan dipanggil pulang satu persatu ke rumah Bapa di surga. Di sana tempatnya sangat indah. Dan di surga, kita tidak akan menemukan penderitaan. Tidak akan ada fitnah yang akan menghampiri kita. Tidak akan ada orang yang akan menjahati kita. Oleh sebab itu, sebagai perantau, sebagai pendatang di dunia ini, kita jangan menyia-nyiakan hidup kita. Lakukanlah yang terbaik sebagai anak-anak Allah, dengan selalu menjaga kekudusan, dan selalu menyatakan perbuatan-perbuatan baik kita kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita mencoreng nama Tuhan yang sedang kita sandang sebagai orang-orang Kristen. 2 Korintus 3 ayat 2 mengingatkan bahwa kita adalah surat pujian yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Melalui sikap kita, cara hidup kita, dan perbuatan kita yang baik, kita bisa menuntun orang lain untuk bisa juga menerima berkat keselamatan. Mari Bapak Ibu, selama kita diberi kesempatan tinggal di dunia ini, mari kita harumkan nama Tuhan. Kita jadi garam, kita jadi terang, dan mari kita terus pancarkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.